Selamat malam buat kita sekalian. Nah, malam ini adalah pertemuan yang kedua dari kelas TAPI, pelatihan penginjilan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang teologi penginjilan, dan di pertemuan yang kedua pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang pola umum penginjilan. Bagaimana kita menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang harus kita bicarakan, apa saja yang harus kita sampaikan kepada orang yang kita injili, supaya orang tersebut bisa mengetahui dengan jelas dan benar tentang Injil keselamatan. Dan tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, kita berharap agar orang yang kita injili itu bisa terbuka hatinya, bertobat, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana pola umum penginjilan. Yang pertama, hal yang harus kita lakukan adalah ketika kita menginjili seseorang, jangan kita langsung berbicara tentang Injil. Tetapi mari kita bicara dengan dia dengan pembahasan hal-hal yang biasa dulu, dan setelah itu baru kita melihat celah untuk kita alihkan kepada penginjilan. Kecuali kalau kita menginjili orang yang kita ketemu di samping jalan, kita bisa langsung berbicara tentang Injil kepadanya, karena mungkin orang itu tidak punya waktu. Tetapi kalau kita mau menginjili keluarga kita misalnya, atau teman kita, atau orang yang kita kenal, tentunya kita lebih memiliki fleksibel, dan juga kita lebih dekat untuk berbicara secara hal-hal yang biasa dulu, dan setelah itu baru kita bisa berbicara tentang Injil. Nah, jadi saudara-saudara, waktu kita berbicara hal-hal yang biasa dulu, pembahasan-pembahasan biasa dulu, maka kita harus melihat apakah ada celah untuk bisa kita alihkan kepada pembicaraan Injil. Nah, kalau kita merasa inilah celahnya, maka kita alihkan kepada Injil. Ya. Lalu apa yang kita harus sampaikan, katakan ketika kita memberitakan Injil? Nah, langkah pertama dalam pola umum penginjilan ini adalah kita harus berbicara bahwa manusia adalah orang berdosa. Kita harus menyampaikan kepada orang itu bahwa pada dasarnya sesungguhnya kita semua manusia adalah orang berdosa. Kenapa hal ini sangat penting kita sampaikan yang pertama kepada orang yang kita mau injil? Karena kalau seseorang tidak menyadari dirinya adalah orang berdosa, maka dia tidak ada keinginan untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada hal yang sesuatu yang menarik untuk nantinya dia bisa atau harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau seseorang tidak menyadari dirinya adalah orang berdosa, maka dia tidak akan selamat. Mungkin bisa saja dia merasa senang dengar tentang Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, oh saya mau ikut Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak menyadari kenapa dia ikut Tuhan Yesus.
Dia tidak mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Makanya dia harus ikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Kalau dia tidak mengakui dan menyadari akan dosa-dosanya, dia tidak mau bertobat dari dosa-dosanya, maka meskipun dia bilang dia senang kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan selamat. Nah, jadi orang ini harus menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dan itulah kenapa nantinya dia harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus katakan bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, karena tidak beribadah kepada Allah pencipta kita. Jadi, waktu kita memberitakan ya tentang bahwa kita adalah orang berdosa, kita kasih tahu kepada orangnya apa alasan atau kenapa kita disebut sebagai orang berdosa, apa yang telah kita lakukan sehingga kita dikatakan adalah orang berdosa. Nah, di sini dikatakan karena pertama kita tidak beribadah kepada Allah pencipta kita. Kita tidak mencari Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun ada orang mengatakan, tapi saya juga beribadah. Tetapi bukan beribadah menurut kehendak Tuhan. Bukan beribadah kepada Allah yang benar. Kita telah menyeleweng semuanya. Kita tidak menyembah kepada Allah Sang Pencipta kita. Nah, itu adalah dosa kita. Dan yang kedua, kenapa dikatakan kita adalah orang berdosa? Karena memang kita hidup dengan banyak kesalahan. Nah, kita kasih tahu kepada orang tersebut bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan sifat, natur, keberdosaan itu diturunkan kepada semua kita keturunannya, semua manusia. Jadi waktu kita berada di dalam kandungan saja, kita sudah dinyatakan adalah orang berdosa karena kita mewarisi sifat natur keberdosaan dari Adam dan Hawa, manusia pertama yang telah diciptakan oleh Tuhan. Dan selanjutnya, ketika kita besar, kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita melakukan banyak kesalahan. Kita pernah mencuri, kita pernah berbohong, kita pernah melawan orang tua, dan lain-lain. Nah, jadi saudara-saudara, waktu kita memberitakan Injil kepada seseorang, kita harus kasih tahu kepadanya bahwa dia adalah orang berdosa, dan bukti bahwa dia adalah orang berdosa, ya, yaitu tidak beribadah kepada Allah pencipta kita, dan juga telah melakukan banyak kesalahan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita harus berikan contoh kepadanya supaya orang ini bisa yakin, ya, bisa menerima bahwa memang dia adalah orang berdosa. Dan contoh yang harus kita berikan itu adalah contoh dosa yang pada umumnya dilakukan oleh manusia. Nah, jangan ambil contoh yang bukan pada umumnya orang melakukan dosa tersebut. Misalnya, dosa membunuh. Kalau kita ambil contoh bahwa kita adalah orang berdosa karena kita melakukan banyak kesalahan seperti kita membunuh orang, maka orangnya tidak akan ya menerima. Dia tidak akan mengakui. Kenapa? Karena dia merasa saya tidak membunuh orang. Ya kalau ada orang membunuh orang, ya itu adalah orang tertentu, bukan semua orang. Bukan dirinya. Jadi dia akan menolak pernyataan bahwa dirinya adalah orang berdosa. Jadi saudara-saudara, waktu kita ya
memberikan contoh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, maka kita harus ambil jenis dosa ataupun perbuatan-perbuatan dosa yang pada umumnya memang dilakukan oleh manusia. Misalnya tadi contoh berbohong, ya itu pada umumnya manusia melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya, misalnya mencuri, ya pada umumnya manusia ya melakukan dosa mencuri, ataupun misalnya kita melawan orang tua. Nah, itu juga adalah dosa pada umumnya dilakukan oleh manusia. Atau mungkin berantem, ataupun benci kepada seseorang. Nah, jadi saudara-saudara, waktu kita menginjil, kita harus kasih tahu dia contoh-contoh yang membuat dia menerima, menyadari, oh, saya adalah orang berdosa, benar. Jadi pernyataan kita tidaklah sia-sia, ya, tapi orangnya bisa menerima, menyadari bahwa memang dia telah melakukan dosa-dosa ini. Dan itu membuktikan, menunjukkan bahwa dia memang juga adalah orang berdosa. Nah, jadi kita harus memiliki ya usaha, dan kita harus tunjukkan dari ekspresi kita bagaimana kita ya, menyadarkan orang ini bahwa dia adalah orang berdosa. Jadi bukan dalam hal menyatakan dosa ini ya seperti kita hanya mengucapkan teori saja. Tapi ada sebuah ya usaha ataupun ekspresi bagaimana kita benar-benar menyadarkan orang ini adalah orang berdosa. Itu adalah hal yang pertama. Lalu ada hal yang kedua yang harus kita perhatikan. Ya, kita harus hati-hati. Waktu kita menyadarkan dirinya adalah orang berdosa, hati-hati jangan seperti kita juga menunjukkan kita sedang menghakiminya. Bukan posisi kita ya seolah kita hanya mau memberitahu bahwa dia adalah orang berdosa dan kamu adalah orang jahat dan kamu telah melakukan ini, itu, dan ini, dan itu. Sehingga dia akan melihat, oh kita ini kok seperti jadi hakim. Ya, lalu dia akan melihat bahwa dirinya ini hanya mau dipermalukan saja, hanya mau dikasih tahu saja bahwa saya ini adalah orang berdosa, orang bersalah, orang jahat. Nah, jadi saudara-saudara hindarkan sikap seperti demikian. Maka bagaimana caranya menghindarkan? Ya seolah supaya nanti tidak dinilai bahwa kita itu seperti hakim bagi dia. Nah, caranya adalah waktu kita mengatakan ya dia adalah orang berdosa, maka kita juga harus ikut sertakan diri kita dan kita semua manusia. Kita harus katakan Bapa ya adalah orang berdosa. Saya juga adalah orang berdosa. Dan semua manusia adalah orang berdosa. Bapa juga telah melakukan dosa ini. Saya juga ya telah melakukan dosa ini. Dan semua manusia telah melakukan banyak jenis-jenis dosa. Jadi orang ini dia tidak akan menilai kita jadinya bahwa kita itu hanya menghakimi dia. Dengan kita mengikut sertakan diri kita bahwa kita juga adalah orang berdosa, maka dia akan menerima dan dia akan menyadari bahwa memang ya ternyata diri saya adalah orang berdosa dan memang semua manusia adalah orang berdosa. Nah, jadi saudara-saudara, hal yang pertama dalam memberitakan Injil, kita harus sadarkan dia bahwa orang berdosa. Kalau kita tidak berbicara tentang dosa, maka kita tidak bisa berbicara tentang hal lain. Karena orang mau datang kepada Tuhan Yesus atau orang harus percaya kepada Tuhan Yesus karena masalah dosa. Jadi jangan memulai hal-hal yang lain, apalagi berbicara hal-hal yang salah, yang sesat, ya dengan mengatakan oh Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa, yang bisa melakukan mujizat. Itu sudah salah. Jadi orang mau ikut Tuhan Yesus kenapa? Karena melakukan mujizat. Itu adalah salah. Hal yang pertama adalah kita harus memulai memberitahu bahwa dirinya adalah orang berdosa. Nah, setelah kita sampaikan, kita kutip ayat firman Tuhannya. Nah, firman Tuhan itu harus kita kutip.
Kita harus kasih tahu firman Tuhan berkata, karena dasar kita adalah firman Tuhan. Kalau hanya ide kita, teori kita, itu tidak ada gunanya. Jadi firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang memberitahu kepada kita. Ya, apa kata firman Tuhan? Kita sampaikan firman Tuhan berkata di Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi saudara-saudara yang harus kita sampaikan, yang sudah digarisbawahi di situ, semua orang telah berbuat dosa. Telah artinya apa? Sudah melakukan. Jadi tidak bisa disangka memang faktanya kita adalah orang berdosa. Tadi dikatakan karena kita tidak menyembah Allah sang pencipta kita dengan benar. Dan kedua, ya kita memiliki sifat natur keberdosaan dari Adam dan Hawa, dan dalam kehidupan kita melakukan banyak kesalahan. Nah, jadi kita katakan semua orang telah berbuat dosa. Setelah kita memberitahu bahwa kita semua manusia adalah orang berdosa, maka kita sampaikan selanjutnya sebagai transisi bagi kita. Lalu, apakah dosa kita itu ada akibatnya? Apakah Tuhan akan membiarkan dosa-dosa kita begitu saja? Atau ada hukuman dari Tuhan? Nah, kita bisa ambil contoh kepadanya. Ambil contoh, berikan kepadanya. Bahwa misalnya seorang anak, ya anak kita, berbuat kesalahan, berbuat kejahatan. Bagaimana sikap orang tua kita? Apakah kita membiarkan kesalahannya, kejahatannya begitu saja? Atau sebaliknya, ada ya sikap bahwa kita tidak senang kepada kesalahan atau kejahatannya tersebut? Apakah ada akibat dari setiap kesalahan, dari kejahatan yang dilakukan oleh kita? Nah, barulah kita kasih tahu bahwa upah dosa adalah maut. Kita masuk ke langkah kedua. Setiap dosa ada akibatnya. Kita semua orang berdosa akan binasa dan dihukum ke dalam neraka selamanya. Nah, kita katakan bahwa kejahatan-kejahatan yang kita lakukan tidak berlalu begitu saja. Seolah-olah tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Bukan seperti demikian. Tetapi setiap kejahatan ada ganjarannya, ada akibatnya. Dan di sini dikatakan ya bahwa setiap manusia akan binasa dan dihukum ke dalam neraka selamanya. Lalu kita kutip sama dia satu ayat firman Tuhan. Di Roma pasal 6 ayat 23. Kita katakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita kutip dan tekankan kalimat yang sudah digarisbawahi di situ. Upah dosa ialah maut. Apa ujung ganjaran dari setiap dosa-dosa kita? Dikatakan maut. Maut artinya apa? Binasa. Setelah kita tinggalkan dunia ini, maka roh kita akan pergi menghadap Tuhan Allah pencipta kita. Dan kita akan dihakimi dan kita akan dijatuhkan hukuman karena dosa-dosa kita. Kita akan dilemparkan ke dalam neraka selama-lamanya. Makanya di sini dikatakan mau upah. Ya, upah seperti kita bekerja dalam satu hari, maka ada upah. Upahnya adalah kita mendapatkan uang sesuai dengan perjanjian berapa jumlahnya.
Nah, jadi waktu dikatakan upah dosa, artinya selama ini kita bekerja di dalam dosa, maka ada upahnya yang pasti kita dapatkan, yaitu kebinasaan, maut. Selama-lamanya di dalam penghukuman yang kekal di neraka. Dan tidak ada kesempatan lagi kita bertobat ataupun bisa selamat. Selama-lamanya. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus kasih tahu kepada orang ini bahwa setelah mengakui, menyadari kita dalam berdosa, maka kita jangan anggap sepele. Kita pikir tidak ada akibat daripada semua kejahatan kita. Di hadapan Tuhan, ya kita akan ya menerima hukuman pada waktu, itu kebinasaan. Nah, jadi saudara-saudara, waktu kita menginjil, kita harus benar-benar sadarkan orang ini bahwa ada akibat daripada kejahatan, yaitu kebinasaan yang kekal. Nah, jadi saudara-saudara, setelah kita memberitahu ya tentang penghukuman ini, maka tentunya orang yang kita injili ya ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Lalu apa yang harus kita sampaikan selanjutnya? Nah, kita katakan, walaupun kita adalah orang berdosa, dan pasti kita akan dihukum karena upah dosa kita itu. Tetapi pada dasarnya, sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak menginginkan kita untuk dihukum karena dosa. Pada dasarnya, Tuhan sayang kepada kita. Tuhan tidak mau kita, ciptaannya ini, pergi kepada penghukuman yang kekal di neraka. Maka, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita? Nah, kita baru masuk ke langkah ketiga. Kita mengatakan, Allah mengasihi kita. Kita kasih tahu tentang perasaan Tuhan pencipta kita terhadap kita. Sesungguhnya bahwa Tuhan mengasihi kita, Dia sayang kepada kita. Jadi orang yang kita injili itu setelah tadi dia mendengar tentang hukuman akan dosa, tentunya dia khawatir, dia takut. Maka kita beritahukan dia berita sukacita bahwa Tuhan sesungguhnya mengasihi kita manusia. Di sini dikatakan Tuhan begitu mengasihi kita orang berdosa. Allah tidak menginginkan kita binasa karena dosa. Lalu kita kutip satu ayat firman Tuhan kepadanya. Kita katakan firman Tuhan ya, di Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita katakan, Tuhan begitu mengasihi kita. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita? Dia mengutus seorang juru selamat. Mengutus pribadi juru selamat dari surga untuk datang ke dunia demi menyelamatkan kita. Dia tidak mau kita mati lalu binasa selama-lamanya. Tuhan ya yang menciptakan kita, tentunya Tuhan mau kita ini pergi ke tempat yang bahagia. Maka Tuhan karena begitu mengasihi kita, kita sampaikan kepada orang ini bahwa Tuhan Yesus, ya juru selamat dari surga, dia datang ke dalam dunia. Karena kita tidak bisa mencari Tuhan, dan kita tidak bisa pergi ke tempat Tuhan. Tuhan yang begitu sayang kepada kita, datang ke dalam dunia mencari kita untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi saudara-saudara, kita kasih tahu bahwa berita sukacita itu yaitu Tuhan, ya dimulai Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi orang ini yang tadinya takut, khawatir, nah sekarang dia merasa, wah ternyata walaupun di satu sisi Tuhan begitu benci, marah terhadap dosa saya, tapi ternyata satu sisi Tuhan sesungguhnya mengasihi saya. Dia tidak mau menghukum saya.
Dan kita harus sampaikan ya bahwa Tuhan mengutus ya, juru selamat dari surga, itu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Sehingga kita yakin bahwa kita tidak akan dihukum lagi atas dosa-dosa kita. Dan sebaliknya kita akan diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita? Sehingga memberikan jaminan bagi kita bahwa kita tidak akan dihukum. Ya, karena dosa-dosa kita. Kalau Tuhan Yesus hanya datang ke dalam dunia dan tidak berbuat apa-apa terhadap kita, lalu bagaimana dosa kita tadi? Toh juga kita akan tanggung dan kita akan binasa. Oleh karena itu, kita harus bertanya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Sehingga dikatakan juru selamat dari surga. Nah, kita masuk ke langkah keempat, saudara-saudara. Kita katakan, Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Dikatakan Tuhan Yesus anak Allah datang ke dunia menggantikan kita untuk menanggung hukuman dosa di atas kayu salib. Nah, jadi kita katakan kepada orang kita Injil, harusnya kita yang tanggung dosa kita. Kita yang harus dihukum. Tapi Tuhan Yesus, ya 2000 tahun yang lalu kurang lebih, Dia menyerahkan diri, menderita, mati di atas kayu salib demi menanggung semua dosa-dosa kita dan hukuman. Tuhan Yesus tidak berdosa. Kita harus kasih tahu kepada orang kita Injil. Tuhan Yesus itu tidak ada dosanya. Tapi kenapa Dia mau mati di atas kayu salib? Demi menggantikan kita. Demi menanggung segala kutukan karena dosa kita. Jadi seperti ya semua dosa kita itu dikumpulkan kepada Tuhan Yesus dan ditimpakan hukuman ke atas Dia karena dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita dengan cara Dia mati bagi kita. Mungkin ada banyak orang mengatakan, kenapa Tuhan Yesus mati? Katanya Dia adalah Allah. Nah, kita kasih tahu, Tuhan Yesus Dia menjadi manusia dan mati supaya Dia bisa menggantikan kita dari hukuman, menebus dosa-dosa. Nah, di pelajaran EKIC, ya, pola penginjilan yang lain, mengajarkan itu bagaikan seorang raja ketika mereka pergi ke suatu tempat bersama prajuritnya. Dan ternyata persediaan makanan mereka ya makin berkurang, lalu curiga siapakah yang mengambil makanan tersebut. Lalu raja karena marah dan dia mengatakan siapa yang ketahuan dan terbukti mengambil bahan makanan ini maka akan dicambuk. Lalu setelah diselidiki, ternyata kedapatan orang yaitu mama atau ibu dari raja tersebut. Lalu bagaimana sikap raja? Raja mengatakan, hukuman tetap harus dilaksanakan. Keadilan harus tetap dilaksanakan. Kejahatan itu harus dihukum. Jadi raja dia akan menegakkan keadilan. Tetapi satu sisi dia begitu sayang kepada mamanya. Dia sebagai anak. Dia sayang kepada orang tuanya. Maka apa yang dilakukan raja? Dia mengatakan kepada semua, harus dihukum, tetapi bukan mama saya yang tanggung. Sayalah yang tanggung. Jadi dia buka jubahnya, tanggalkan jubahnya sementara, dan dia memberi diri dicambuk untuk menggantikan mamanya. Jadi waktu dia menggantikan mamanya, maka mamanya bebas. Karena sudah ditanggung oleh anaknya itu, raja tersebut. Nah demikian juga prinsipnya. Satu sisi Tuhan akan menegakkan keadilannya, akan menghukum kita. Tapi satu sisi Dia mengasihi kita. Maka Tuhan Yesus datang menjadi seorang manusia. Untuk apa? Untuk menggantikan kita. Supaya hukuman itu tidak ditimpakan kepada kita. Kalau ditimpakan kepada kita, kita pasti binasa. Tuhan sayang kepada kita. Nah, prinsip ini sebenarnya sudah ada di perjanjian lama. Kalau kita membaca kitab Imamat, ya, di situ diberitahukan bagaimana seseorang yang berbuat dosa, berbuat salah, dia harus
mempersembahkan anak domba sebagai penebus ataupun pengganti dari hukumannya. Jadi orang yang bersalah itu dia akan meletakkan tangan di atas kepala domba, dan setelah itu disembelih domba tersebut. Itu menandakan ya sebagai lambang bahwa dosanya bukan dia yang tanggung, tapi anak domba ini. Maka dia harus disembelih, nyawanya ya harus mati, dan darahnya harus tercurah. Jadi ada sistem ya pengganti atau yang menebus. Tapi domba itu hanya sementara. Ada nanti domba yang sesungguhnya. Itu anak domba Allah. Itu Tuhan Yesus Kristus. Satu kali dipersembahkan menebus dosa kita selama. Jadi Tuhan Yesus, dia menggantikan kita. Waktu dia menggantikan kita, otomatis kita bebas. Kita tidak usah tanggung hukuman kita. Karena Tuhan Yesus telah menanggung hukuman kita. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus katakan, tegaskan hal ini. Karena ini puncak daripada Injil, yaitu Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi orang ini yang kita Injil, kita harus usahakan, sadarkan dia, ataupun kita harus tunjukkan ekspresi kita. Bukan hanya sekedar menyampaikan teori, tapi benar-benar kita sampaikan ya dengan ekspresi, ya bahwa apa yang kita katakan itu adalah kebenaran. Ya, karena memang itu adalah kebenaran. Kita harus katakan ya bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya kita yakin ya kita tidak akan menanggung dosa kita. Kita tidak akan dihukum karena Tuhan Yesus telah menanggung dosa-dosa kita. Nah, jadi setelah orang ini mengerti, mengetahui akan pengorbanan Tuhan Yesus ya terhadap kita, maka kita katakan selanjutnya. Lalu bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus usahakan ya membuat dia untuk memiliki sebuah tanggapan. Setelah mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah mati ya bagi kita. Nah, kita katakan sama dia, ya Tuhan Yesus mati bagi kita. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan di sini, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi untuk semua dosa kita. Baik dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Dan apapun jenis dosa kita, Tuhan Yesus telah mati untuk segala dosa kita. Itu adalah kata firman Tuhan. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus. Tuhan Yesus telah menanggung semuanya. Kita katakan bagaimana Tuhan Yesus dipaku, ditusuk, semuanya dia tanggung semuanya di atas kayu salib dan mati untuk menggantikan kita. Lalu bagaimana respon kita sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita boleh mengatakan, oh udah biarkan saja, atau ya sudah, ya kita sepelekan begitu saja? Bagaimana caranya supaya kita bisa selamat? Tidak hanya sekedar mengetahui, tapi apa respon kita? Nah, itu yang harus kita lakukan ya, sampaikan transisinya untuk masuk ke langkah selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita bisa diampuni dosanya, supaya dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus dan kita beroleh hidup yang kekal. Apa yang harus kita lakukan? Nah, barulah masuk ke langkah kelima. Kita mengatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diampuni dan dibangkitkan pada akhir zaman untuk hidup yang kekal. Jadi harus percaya Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, dan kita harus percaya ya kepada Tuhan Yesus. Percaya dalam arti apa? Bukan hanya dalam hal mulut kita, tapi kita dalam hati sungguh-sungguh menerima
dan mengakui dengan mulut kita bahwa memang Tuhan Yesus adalah juru selamat dari surga dan dia telah mati untuk menebus dosa saya. Dan saya mau percaya sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat hidup saya. Jadi kita harus benar-benar memberitahu kepada orang yang kita injili hal apa yang harus dia perbuat agar bisa diampuni dosanya dan peroleh hidup yang kekal. Dia harus datang mengakui dosa-dosanya. Dia harus bertobat dan dia harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya. Kita kutip dia satu ayat firman Tuhan. Di kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 40 dikatakan sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kita katakan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi bukan kita yang mengatakan kalau percaya Tuhan Yesus kamu masuk surga. Bukan orang Kristen, bukan manusia, bukan para rasul, bukan para nabi. Tapi Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita orang Kristen yang sendiri mengatakan kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu masuk surga, maka itu tidak ada gunanya, sia-sia. Itu adalah sebuah dusta. Tapi ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Nah, jadi saudara-saudara, ini sekedar pengetahuan. Karena ada orang di luar sana mengatakan, kenapa orang Kristen berani mengatakan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dosamu diampuni, dan kamu masuk surga. Memangnya mereka itu panitia surga. Nah, saudara-saudara, ini bukan perkataan kita, tapi perkataan Tuhan Yesus sendiri. Apa kata Tuhan Yesus? Supaya setiap orang yang melihat anak, mengenal anak, mendengar tentang anak, dan percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, dikatakan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal, maksudnya apa? Waktu kita meninggalkan dunia ini, kita akan pergi menghadap Tuhan. Dan dosa-dosa kita itu tidak lagi ditimpakan hukuman itu kepada kita. Karena Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita. Jadi kita itu dipandang seperti orang benar. Seolah tidak berdosa. Kenapa? Karena dosa kita itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Maka kita tidak akan menanggung hukuman kita lagi. Jadi kita akan pergi, roh kita akan pergi kepada Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan Yesus di tempat yang bahagia. Bukan lagi di neraka. Bukan lagi di tempat penghukuman yang kekal. Tapi di tempat surga. Di situ dikatakan tempat yang bahagia, tidak ada kesengsaraan, tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada kelemahan, tapi penuh sukacita, damai sejahtera. Itu adalah hidup yang kekal. Dan tidak hanya sampai di situ dikatakan, aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lihat, Tuhan Yesus yang akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Pada akhir zaman itu maksudnya adalah pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu sebenarnya kiamat. Itu sebenarnya akhir zaman. Nah, waktu Tuhan Yesus datang kembali nanti, dia akan turun ke dunia ini. Maka roh kita yang ada di surga tadi, dan tubuh kita yang memang sudah hancur, dimakan cacing lah, hancur, menjadi tanah lah. Tapi dengan kuasa Tuhan, dia akan membentuk tubuh yang baru. Sehingga roh kita akan bersatu dan kita akan memiliki tubuh yang baru. Atau di firman Tuhan mengatakan tubuh rohaninya. Tubuh yang mulia. Tidak ada kelemahan, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kita akan hidup selama-lamanya. Jadi kita tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan Yesus dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Demikian juga kita nantinya Tuhan Yesus akan membangkitkan kita dan kita akan hidup selama-lamanya. Jadi kita kasih tahu kepada inilah berita sukacita dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita datang sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Dosa kita diampuni. Kita akan pergi ke surga. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kita akan hidup selama-lamanya. Penuh damai sejahtera dan kebahagiaan. Nah jadi saudara-saudara, kita harus tekankan hal ini kepada orang yang kita injili. Supaya dia bisa, wah,
ternyata ada pengharapan, ada kepastian, ada keselamatan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita kasih tahu kepada orang yang kita injili, hal ini kita tidak akan menemukan dimanapun atau kepada siapapun kecuali di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menjamin kita memperoleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman kecuali Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi orang ini benar-benar kita yakinkan dia. Karena memang ini adalah kebenaran, ini adalah faktanya. Supaya dia yang benar-benar mengetahui bahwa jikalau dia percaya benar-benar dalam hatinya dan dia mau mengakui, mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas dosa-dosanya, maka dia akan beroleh hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi saudara-saudara, kita bukan sekedar menyampaikan teori, tapi benar-benar kita yakinkan orang yang kita injili sesuai dengan perkataan firman. Nah, jadi inilah langkah-langkah yang kita sampaikan dalam penginjilan, pola umum penginjilan. Setelah kita sampaikan bagian terakhir tentang hidup yang kekal dan kebangkitan pada akhir zaman, kita bertanya kepada dia. Jadi, bagaimana? Apakah saudara mengakui adalah orang berdosa dan mau bertobat dan mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Juru Selamat itu Tuhan Yesus Kristus? Kita berdoa dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau Tuhan berkehendak, kita berharap orang ini dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, nah kita bimbing dia di dalam doa. Ya, doanya adalah kita minta dia ikuti, ya kita sebutkan ya supaya dia menyadari dia adalah orang berdosa dan akan dihukum. Tapi dia juga ya bersyukur akan kasih Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosanya. Dan kita nyatakan bahwa dia mau bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya seumur hidup. Jadi itu yang kita sampaikan di dalam doa. Nah, dan tidak hanya sampai di situ. Kita katakan kita akan datang lagi menginjili dia. Sampai nanti pada akhirnya kita mengerti dengan pertolongan Tuhan. Orang ini sungguh-sungguh bertobat dan percaya, akhirnya barulah dibaptis. Ya, setelah berulang kali kita kuatkan iman, kita terus beritakan Injil, kita doakan. Tapi kalau dia bilang, saya belum lah ya, saya pertimbangkan. Maka kita bilang, tidak masalah. Kita doakan dan kita akan datang lagi beritakan Injil. Nah, jadi saudara-saudara itulah yang kita beritahukan dalam pola umum penginjilan. Pertama, ya kita memberitahu ya bahwa dirinya adalah orang berdosa dan akan dihukum. Lalu kita kasih tahu bahwa kasih Tuhan kepada kita orang-orang berdosa dan juga ya kedatangan Sang Juru Selamat dari surga. Dia menderita mati di atas kayu salib demi menggantikan kita, demi menebus dosa kita. Lalu yang harus kita lakukan bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka beroleh hidup kekal ya dan akan dibangkitkan pada hari zaman. Dosa kita diampuni, kita akan beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, kiranya Tuhan menolong kita di dalam memberitakan Injil, bukan dengan kekuatan kita, tapi kita berdoa dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, kiranya dalam penginjilan Tuhan menolong kita agar banyak jiwa yang dimenangkan. Nah, kita pakai ya pola penginjilan umum ini. Makanya saya katakan hafal ayat-ayat firman Tuhan. Ya, supaya waktu kita menginjil kita gampang ya berbicara. Ya, hafal. Dan tentunya ya kita jangan hanya belajar mengetahui tapi kita tidak praktekkan. Nah, kita mulai praktekkan ya kita pergi beritakan Injil karena ini perintah Tuhan. Ya, mulai dari keluarga kita, kenalan kita. Ya, kita berdoa kiranya mereka bisa diselamatkan. Nah, jadi itulah pelatihan tentang penginjilan umum dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.